Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mengkonfigurasi sebuah virtual LAN atau VLAN pada sebuah jaringan LAN. Seperti itu dengan menggunakan paket tracer. Pada video kali ini kita juga akan belajar tentang konsep VLAN. Kita juga akan belajar tentang apa sih tujuan kita membangun sebuah VLAN dan berbagai hal terkait pengembangan VLAN dan klasifikasi VLAN. Baik, sebelum kita masuk pada sesi demonstrasi, mungkin ada baiknya kita simak dulu seperti apa outline pembahasan kita pada video kali ini. Nah, outline pembahasan kita pada video kali ini itu melingkupi 9 topik ya, 9 topik pembahasan. Yang pertama, kita akan belajar dulu terkait konsep dan klasifikasi ya VLAN. Jadi VLAN itu bisa dibuat dengan apa saja gitu klasifikasinya gitu ya, perbedaannya. Terus yang kedua, kita akan belajar terkait konsep topologi jaringan VLAN. Yang ketiga, nah di sini kita mulai masuk demonstrasi ya. Demonstrasi bagaimana cara menetapkan VLAN ID dan VLAN name ketika kita mengkonfigurasi VLAN pada sebuah switch. Terus selanjutnya pada poin 4 kita akan mendemonstrasikan terkait bagaimana cara mengatur mode akses port agar dapat dilewati oleh traffic VLAN tertentu. Yang kelima, di sini juga saya akan mendemonstrasikan tentang bagaimana cara mengecek port switch yang aktif pada mode VLAN. Jadi kalau misalnya switch kita memiliki port yang banyak, nah itu kita bisa cek tuh port yang mana saja yang aktif pada mode VLAN, yang mana yang tidak gitu ya, seperti itu. Yang keenam, saya akan mendemonstrasikan terkait bagaimana cara mengkonfigurasi port agar dapat melewatkan traffic dari VLAN yang berbeda. Nah, ini biasanya kita kalau misalnya seandainya kita memiliki beberapa VLAN. Nah, beberapa VLAN ini letaknya itu berseberangan gitu dan komunikasinya itu dituntut harus melewati satu link yang sama. Gimana caranya agar satu link ini bisa melewatkan beberapa traffic VLAN yang berbeda. Nah, itu kita akan pelajari di situ nanti ya. Nah, selanjutnya pada poin 7 saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara mengkonfigurasi interVLAN. Nah, teknik konfigurasi interVLAN ini biasanya digunakan agar memungkinkan VLAN yang sudah kita buat ya pada jaringan kita itu bisa saling berkomunikasi. Ya, seperti itu ya. Nah, pada poin ke-8 di situ juga saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara membuat virtual interface pada sebuah router. Ya, ini sudah terkait konfigurasi interVLAN ya. Soalnya untuk mengkonfigurasi interVLAN kita membutuhkan yang namanya virtual interface. Ya, pada dasarnya router itu tidak mengenal yang namanya trunking. Jadi link yang terkoneksi ke router itu tidak bisa dikonfigurasi pada mode trunk. Ya, yang bisa dikonfigurasi pada mode trunk itu cuma link yang terkoneksi ke switch. Jadi kita membutuhkan yang namanya virtual interface untuk menerima interkoneksi VLAN. Ya, seperti itu. Terus yang terakhir kita akan belajar bagaimana cara membuat IP, menetapkan IP ya pada virtual interface yang sudah kita buat dan mengaktifkan enkapsulasi ASL pada virtual interface tersebut. Ya, enkapsulasi ASL ini dibutuhkan untuk mengenkapsulasi traffic VLAN yang melewati router ya, seperti itu. Jadi kurang lebih itu outline pembahasan kita pada video kali ini. Kita akan mulai pembahasan kita terkait konsep VLAN. Oke, jadi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan VLAN? Sesuai namanya ya, namanya VLAN. Itu kependekan dari yang namanya virtual LAN. Nah, di situ itu ada kata-kata LAN dan ada kata-kata virtual. Nah, kalau misalnya gitu LAN yang virtual gitu. LAN yang enggak nyata, misalnya seperti itu. Ya, jadi basicnya VLAN itu diciptakan di atas sebuah LAN atau sebuah jaringan lokal area network ya. Jadi jaringan fisiknya itu LAN ya. Nah, jaringan logikalnya itu VLAN ya, karena di situ ada kata-kata virtual. Virtual itu kan berarti LAN yang secara fisik dia itu tidak terlihat, tapi secara logikal dia itu ada. Ya, seperti itu ya. Itu maksudnya VLAN. Jadi VLAN ini dikonfigurasi pada sebuah jaringan LAN ya. Gampangnya itu kayak gitu. Nah, VLAN ini tujuannya itu biasanya untuk mengelompokkan host secara logikal,
bukan secara fisikal. Ya, kalau misalnya mengelompokkan host secara fisikal itu biasanya kita lakukan dengan membangun sebuah LAN. Ya, mengelompokkan host secara fisikal ya kita bangun sebuah LAN. Nah, bagaimana kalau seandainya kita sudah punya sebuah LAN, lantas kita ingin mengelompokkan host-host yang ada di dalam sebuah LAN tersebut ke dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, ya seperti itu. Nah, disinilah kita membutuhkan yang namanya VLAN. Ya, tanpa kita tidak perlu lagi merombak ya topologi jaringan kita, topologi jaringan LAN kita. Taruhlah misalnya kita memiliki sebuah jaringan LAN yang ada misalnya di situ itu ada sekitar 50 host misalnya ya. 50 host. 50 host ini terdiri misalnya terbagi dalam sebuah divisi, ada dari beberapa divisi, ada divisi pemasaran, ada divisi finance dan lain-lain. Maksudnya kita ingin membagi kelompok-kelompok host tersebut sesuai dengan divisinya supaya nggak saling nyampur gitu, nggak saling nyampur. Nah, hal ini tujuan untuk apa? Hal ini tujuan untuk tentu saja untuk pertama biar traffic jaringannya nggak berat. Yang kedua, meningkatkan aspek keamanan dari masing-masing jaringan. Jadi seolah-olah nanti setiap kelompok itu kita kasih sekat. Jadi kita kasih sekat yang tidak memungkinkan masing-masing kelompok ini bisa saling berkomunikasi secara langsung. Seperti itu ya. Nah, disinilah kita bisa menggunakan VLAN tanpa harus mengkonfigurasi atau merubah topologi fisik dari jaringan yang sudah kita buat. Ya, seperti itu. VLAN ini umumnya dikonfigurasi melalui switch. Jadi ya kita umumnya tidak perlu mengkonfigurasi, kita tidak perlu router ya karena kita konsep dari VLAN itu dia hidup atau berdiri di atas LAN, di atas sebuah jaringan local network. Jadi konfigurasi VLAN itu dilakukan pada sebuah switch dengan cara mengatur beberapa port ya, dengan satu alamat broadcast domain tertentu dan port lainnya dengan alamat broadcast domain yang lainnya. Ya, jadi sebenarnya cara kerja VLAN ini sebenarnya simpelnya tuh gini. Kalau misalnya pada jaringan LAN biasa, ya, jaringan LAN biasa itu traffic dari setiap host itu umumnya itu tidak melalui enkapsulasi tambahan. Jadi kalau dengan menggunakan VLAN, kenapa VLAN ini dengan teknik logical ya, penataan software aja, kita bisa mengelompokkan lagi nih host-host di dalam sebuah LAN. Ya, jadi sebenarnya rahasianya itu ada di traffic. Jadi ketika kita mengkonfigurasi sebuah VLAN ya pada port router, maka port router itu akan bekerja dengan cara mengenkapsulasi traffic yang melewati port itu sehingga traffic tersebut memang benar-benar hanya dikenali oleh atau hanya bisa lewat di port-port yang memang ditandai hanya bisa melewatkan port tersebut ya. Jadi cara kerjanya VLAN itu kurang lebih seperti itu. Nah, setiap VLAN itu bertindak sebagai subgroup dari switch port Ethernet LAN. Ya, manfaat-manfaat VLAN ini apa aja? Manfaatnya itu ada 3 ya. Yang pertama, VLAN ini dapat meningkatkan broadcast domain sambil memperkecil jaringan ya, jadi membuat kelompok jaringan LAN itu bisa semakin diperkecil lagi tanpa harus mengutak-atik topologi jaringan fisiknya. Yang kedua, VLAN ini mampu mengurangi resiko keamanan dengan cara mengurangi jumlah host yang menerima copy frames yang di-broadcast oleh switch ya di situ. Yang ketiga, kita juga dapat memanfaatkan host tertentu untuk menyimpan data sensitif lalu menempatkannya pada VLAN yang berbeda untuk meningkatkan keamanan. Jadi kita bisa misalnya dalam satu LAN, kita ada satu data center nih yang connect ke LAN kita gitu ya, LAN kita. Gimana sih caranya biar nih anggota-anggota LAN ini nggak iseng masuk-masuk ke data center tersebut? Ya udah, kalau misalnya gitu kita bikin data center tersebut dalam VLAN sendiri, kita isolir gitu istilahnya, kita isolir dalam VLAN sendiri gitu. Jadi biar member-member VLAN yang lainnya nggak bisa sembarangan masuk atau mengakses data center tersebut, sekalipun data center tersebut terletak pada VLAN yang sama dengan host-host tersebut secara fisikal ya, seperti itu. Nah, contohnya tuh kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini kita misalnya kita punya sebuah jaringan LAN di sini yang terkoneksi dengan 2 buah switch. Nah, ini misalnya kita punya ketika misalnya si host ini mau mengirimkan data, ini nanti ada beberapa ini yang akan di-broadcast. Contohnya misalnya ketika dia host A ini mengirimkan data ke host B, dia itu kan akan nanya tuh,
MAC address dari next hop-nya itu berapa. Nah, biasanya kalau ketika dia nanya itu, dia akan broadcast namanya ARP, ya, Address Resolution Protocol layer 2 tuh. Dia broadcast. Nah, ini semuanya akan kena broadcast nanti nih. Semuanya akan kena broadcast. Nah, ini kalau dilakukan hanya satu node atau satu host itu tentu nggak ada masalah. Tapi kalau dilakukan oleh banyak host, ini tentu akan jadi masalah. Ya, seperti itu. Nah, ini juga memungkinkan sebuah jaringan itu nanti dianalisa oleh penyerang. Dianalisa, oh si host A ini kalau mau komunikasi dengan ini dia pattern komunikasinya seperti ini, ya, di sniff istilahnya seperti itu. Nah, ini bahayanya di situ ya. Nah, ini satu LAN ya, satu LAN. Nah, ini kalau seandainya mau kita buatkan sebuah VLAN, kita mau kelompok-kelompokan, ini bisa jadinya kayak gini. Nah, kayak gini. Ini jadi ini VLAN 5 ya, ini VLAN 5, ini VLAN 5, ini VLAN 5. Jadi ketika misalnya ini melakukan broadcast protokol tertentu ya, untuk keperluan tertentu misalnya, dia tidak akan broadcast itu tidak akan masuk ke VLAN yang lain. Ya, tidak akan. Jadi dia benar-benar hanya masuk, traffic tersebut memang benar-benar hanya diarahkan ke member VLAN-nya. Jadi nanti broadcast-nya itu hanya mengalir ke sini, ke ini. Karena member VLAN-nya itu diprogram, diatur hanya PC ini, dan PC ini. Jadi PC ini dan PC ini mungkin tidak dikonfigurasi secara VLAN atau mungkin dikonfigurasi ke VLAN yang lain. Tapi setidaknya ketika kita sudah mengkonfigurasi sebuah VLAN yang membernya sudah ditetapkan, yaitu host A, host B, host C, misalnya di sini, ya berarti semua aktivitas traffic dari ketiga members itu hanya bisa dikenali oleh ketiga member tersebut. Tidak akan bisa dikenali oleh host yang lainnya, yang di luar member VLAN tersebut, ya, seperti itu. Nah, untuk memungkinkan dua buah VLAN cluster dapat saling berkomunikasi, kita membutuhkan router. Nah, jadi kan kalau misalnya VLAN ini udah kita bikin, ini udah benar-benar mereka itu terisolir gitu, nggak bisa saling ngomong lagi gitu, nggak bisa saling ngomong. Nah, untuk memungkinkan mereka ini bisa saling berkomunikasi, maka kita membutuhkan yang namanya router. Jadi router di sini itu tugasnya bukan untuk merutekan ya, Jadi kita ngambil fungsi layer 3-nya aja. Ya, sebenarnya selain router itu bisa juga kita gunakan itu layer 3 switch. Ya, layer 3 switch. Jadi di sini tuh nanti kita gunakan router ini untuk mengatur bagaimana caranya agar dua traffic VLAN yang berbeda ini bisa saling ngomong, bisa saling berkomunikasi gitu. Kita butuh layer 3 di sini. Gampangnya itu kayak gitu. Nah, kalau basic switch dia kan nggak punya layer 3 ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya kita cuma menggunakan switch. Jadi kita butuh peran router. Tapi kita nggak perlu mengkonfigurasi protokol routingnya dan lain-lain, nggak perlu. Jadi kita cukup mengkonfigurasi inter VLAN-nya aja, ya, inter VLAN-nya aja. Seperti itu. Nanti itu akan kita demonstrasikan juga nanti di demonstrasi kedua. Selanjutnya klasifikasi. Nah, klasifikasi VLAN. VLAN ini pada dasarnya bisa kita definisikan dengan berbagai cara ya. Ya, pertama kita bisa menggunakan port ya. Kita bisa menggunakan port. Jadi ini misalnya ini ada switch ya. Jadi sini ada switch ini misalnya memiliki 24 port misalnya. Switch biasanya memiliki banyak port, 16, 8, 24. Kita bisa tetapkan di port 1 sampai port 5 itu VLAN 1 misalnya, di port 5 sampai ini VLAN 2 dan seterusnya. Jadi siapapun host yang kita hubungkan ke port itu, kita koneksikan ke port itu, maka dia akan otomatis jadi member dari VLAN yang diprogram di port tersebut. Gampangnya seperti itu ya. Ya, seperti itu. Selain menggunakan port, kita juga bisa mengkonfigurasi VLAN dengan menggunakan berbasis MAC address. Nah, kalau berbasis MAC address ini tentunya memang lebih spesifik ya, lebih canggih. Jadi ketika misalnya sebuah host tertentu itu terkoneksi ke sebuah switch akan membaca MAC address dari port ini. Ketika switch akan membaca MAC address dari host. Nah, ketika misalnya dikenali, di MAC address ini dia termasuk VLAN 5, berarti dia masuk. Jadi bukan dikonfigurasi di portnya, tapi VLAN akan membaca MAC address-nya gitu. Jadi ya seperti itu. Terus selain port, MAC address, VLAN juga bisa dikasihkan menggunakan tipe protokol yang digunakan. Wah, ini lebih kompleks lagi, lebih rumit lagi, ya, lebih canggih lagi tapi pastinya. Dan selain tipe protokol juga ada alamat subnet IP atau berdasarkan aplikasi. Jadi ini dinamik ya. Kalau udah pakai aplikasi ini benar-benar
benar-benar konfigurasi VLAN-nya itu bukan lagi statik seperti kalau kita menggunakan port ya. Kalau kita menggunakan port kan berarti fix. Nah, kalau kita menggunakan aplikasi, beda aplikasi nanti VLAN-nya itu bisa beda-beda gitu. VLAN-nya beda-beda. Jadi satu host itu mungkin kalau misalnya dia ada terdiri dari 5 aplikasi yang memang 5 aplikasi ini kita cluster ke VLAN yang beda-beda, maka satu host ini dia akan berganti-ganti VLAN gitu loh, berganti-ganti VLAN sendiri gitu secara dinamis ya. Ini dinamis sekali. Nah, itu sebenarnya nanti akan mudah kita pahami, tapi kita mulai dulu belajar dari konsep paling basic ya, paling basic supaya kita akan mudah memahami nanti konsep VLAN yang lebih rumit ya, sudah seperti yang berbasis aplikasi ya. Nah, jadi pada demonstrasi video kali ini kita akan mendemonstrasikan bagaimana membangun VLAN yang diklasifikasikan menggunakan port. Jadi berbasis port ya, seperti itu. Selanjutnya kita mulai dengan uji coba pertama kita ya. Uji coba pertama kita atau demonstrasi pertama kita kali ini itu adalah bagaimana membangun sebuah VLAN ya. Bagaimana membangun sebuah VLAN di atas sebuah jaringan LAN, mengkonfigurasi VLAN gitu ya. Jadi pertama-tama kita harus membuat LAN-nya dulu ya, LAN-nya dulu. Nah, LAN yang akan kita buat ya sebagai basis untuk jaringan VLAN kita adalah seperti ini ya. Di sini kita membutuhkan 2 buah switch yang tipenya 2950 yang memiliki 24 port di sini. Ya, kalian bisa menggunakan switch yang manapun. Jadi di sini saya menggunakan 2950. Lalu di sini saya memiliki 8 buah host PC. 8 buah host PC ya, masing-masing tersebar, ada 4 di switch 0, ada 4 juga di switch 1. Nah, untuk IP sendiri, IP saya menggunakan IP di sini saya menggunakan IP kelas A. Ya, IP kelas A di mana masing-masing host ini alamat IP-nya itu PC1, 1001, 1002 dan seterusnya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi ini adalah basis jaringan LAN yang nantinya akan kita buatkan VLAN-nya. Ya, kita kelompokkan. Nah, pengelompokan VLAN-nya nantinya itu jadinya akan seperti ini. Ya, jadi ini saya buatkan visualisasinya dulu ya supaya nanti kalian bisa paham. Jadi di sini jaringan LAN yang sudah kita buat sebelumnya itu nanti akan kita pecah atau kita klasifikasikan menjadi 2 buah VLAN, yaitu VLAN 50 dan VLAN 60 ya. Ini VLAN 50, ini VLAN 60. Nah, PC yang nantinya akan menjadi member VLAN 50 itu adalah PC1, PC0 dan PC6, PC7. Nah, untuk PC atau host yang menjadi member VLAN 60 itu adalah PC32 dan PC4, PC5. Jadi ini saya udah buatin ornamennya seperti ini. Nah, oke. Jadi seperti itu ya. Itu skenario yang akan kita lakukan pada uji coba pertama kita. Oke, kita langsung aja masuk ke paket tracernya. Ya, seperti ini. Ini saya sudah membuatkan sebuah jaringan sesuai dengan topologi yang kita bahas tadi. Nah, seperti ini ya. Jadi ini saya sudah buatkan ornamen-ornamennya lengkap semuanya. Ya, jadi untuk membuat ornamen seperti ini, itu kalian bisa menggunakan menu yang ada di bagian sini ya. Contoh misalnya untuk membuat label itu bisa pakai menu yang ada di sini. Ini kita bisa klik di sini. Nah, kalau kalian tinggal ketikkan, lalu klik di luar, ini nanti kalian bisa pindah-pindah seperti ini. Untuk ngapus dari sini. Delete. Nah, untuk membuat ornamen klasternya seperti ini, itu bisa menggunakan menu yang ada di sini, menu draw-nya, ya draw rectangle, klik aja, pilih polanya seperti apa, lalu pilih warnanya, ya di sini, select warnanya mau warna seperti apa, seperti ini, klik OK, lalu ini pilih fill color, ya lalu pilih ini, OK, lalu gambar. Seperti ini. Nah, maka sudah jadi ya. Jadi seperti itu. Terus selain itu karena VLAN ini itu kita akan berfokus pada bagaimana mengkonfigurasi switch port, maka di sini semua PC yang terkoneksi ke switch masing-masing sudah saya buatkan label port dari switch yang digunakan ya. Di sini contohnya misalnya
PC 0 itu terkoneksi ke switch 0 pada port FA02, pada port switch FA02 ya. Kalau PC 1 terkoneksi ke switch pada port FA03 ya. Jadi ini sudah saya buatin labelnya. Jadi biar gampang. Soalnya nanti ketika misalnya kita mau mengkonfigurasi VLAN-nya, maka yang kita config itu adalah port ini. Port ini, bukan port yang lain-lain ya. Kita pilih portnya, port mana yang terkoneksi ke PC itu. Jadi contoh misalnya FA02, FA03 ini nanti akan saya konfigurasi untuk VLAN 50, FA04, FA05 saya konfigurasi ke VLAN 60. Jadi itu pentingnya kenapa kita harus membuatkan ornamen berupa label supaya kita mudah, gampang gitu memonitoring. Oh ini nanti akan join ke VLAN 50, ini nanti akan join ke VLAN 60. Jadi seperti itu. Jadi saya sudah buatkan labelnya, saya sudah buatkan IP-nya. Oke. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan itu tentu saja untuk kita harus membuat LAN-nya dulu. Ya, local area network-nya dulu. Kita harus memastikan bahwa local area network ini sudah berfungsi, sudah bekerja dulu ya. Oke. Jadi untuk membuat sebuah local area network mudah ya, cukup mudah. Karena kita tinggal menetapkan IP pada masing-masing host, maka jaringannya akan akan langsung bekerja ya. Contohnya misalnya di sini di PC 0 ini kita tinggal kasih IP aja 1001. Ya udah tinggal masukin sini 1001. Subnet masknya diisi, ini biarin kosong aja karena kita belum butuh gateway dan belum butuh DNS server. Lakukan itu pada semua host yang ada di jaringan ini. PC 2 juga masuk ke config desktop, pilih IP. Lalu ketikkan IP-nya dan lain-lain ya. Ini kita menggunakan alamat IP kelas A. Ya, kelas A di mana network address-nya itu hanya ya 1 oktet yang di depan ya. Yang 3 oktet sisanya ini adalah network address ya, host address seperti itu. Ya, lakukan hal yang sama ke semua host pada jaringan, kasih IP 3 dan seterusnya. Lalu setelah jadi kita tes ping, tes koneksi ya. Kita menggunakan simple PDU aja ya, ini simple PDU biar lebih mudah. Kita tes, ini semua jaringannya ini kerja nih. Nah, connect ya. Jadi ini semua jaringannya connect. Dari sini ke sini dia juga connect. Udah connect dari sini ke sini. Nah, ini juga connect. Terus dari sini ke sini udah connect. Berarti jaringan LAN kita pada dasarnya sudah jadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat VLAN sesuai dengan pemetaan yang sudah tergambar pada topologi ini. Jadi ini nanti ketika VLAN ini sudah jadi, harusnya PC 4 dan PC 5 itu hanya bisa berkomunikasi ke sesama member VLAN-nya aja, yaitu ke sini aja nih. Ya, ke sini. Jadi PC 4, PC 5 nggak bisa lagi berkomunikasi dengan PC 6, PC 7 atau PC 0, PC 1. Jadi ketika di ping nanti dia akan unreachable. Kalau ini kan dia masih bisa ya. Contoh misalnya dari PC 4 ke PC 1. Nah, ini masih bisa. Nanti kalau kita udah VLAN-nya udah jadi, harusnya dia udah nggak bisa lagi karena dia sudah tersekat, dia udah terpisah. Walaupun dia secara fisikal masih terkoneksi pada satu LAN. Oke? Jadi kita mulai mengkonfigurasi VLAN-nya. Nah, konfigurasi VLAN itu berpusat pada switch ya, berpusat pada port switch. Jadi untuk konfigurasi kita mulai dari switch 1 dulu ya, switch 1 di sini. Ya, switch 1. Nah, di sini ini ada pilihan menunya, kita masuk ke tab CLI ya, CLI di sini. Seperti ini. Ini kita bisa enter aja dulu. Nah, ini kita lihat switch-nya lagi standby ya, standby tapi dia belum masuk ke konfigurasi. Ini kita enable dulu supaya kita bisa masuk ke menu konfigurasi. Kita ketikkan enable seperti ini. Enter. Nah, itu kalau dia udah berubah menjadi lambang pagar, itu artinya kita udah masuk. Lalu kita pertama yang harus kita lakukan di sini itu adalah membuat profile VLAN-nya dulu. Membuat profile VLAN. Nah, untuk membuat profile VLAN kita masuk ke menu configuration terminal. Confirm. Nah, seperti ini kita udah masuk ke menu config. Lalu di situ ketikkan VLAN 50 seperti ini. Nah, ini kita sudah masuk, selanjutnya kita masuk ke config VLAN. Nah, ini kita sudah buat profil VLAN-nya, VLAN 50. Lalu kita perlu menentukan
VLAN 50 ini namanya siapa gitu ya. Kita kasih nama gitu ya. Name misalnya di sini informatika 1 misalnya kayak gini. 1 kayak gini. Udah. Nah, ini udah VLAN profilnya udah jadi untuk VLAN 50. Ya, ini kita tinggal exit, kita keluar ke config, lalu kita buat lagi VLAN profil VLAN yang kedua yaitu VLAN 60. VLAN 60, kita ketikkan name informatika 2. Enter, exit. Oke. Jadi di sini kita di switch 1 kita udah membuat 2 buah profil VLAN yaitu VLAN 50 dan VLAN 60. Kita udah kasih nama juga. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama ke switch 0. Tapi sebelum itu mari kita cek dulu profil VLAN kita itu yang tadi kita buat itu udah benar-benar ada atau belum. Nah, kayak gitu ya. Udah benar-benar ada atau belum? Nah, kita cek dulu di sini. Selanjutnya itu kita keluar dulu ya. Kita keluar dulu, kita exit. Seperti ini. Nah, ini lalu kita ketikkan perintah show VLAN. Nah, ini kalau show VLAN seperti ini, kita udah lihat di sini. Nah, ini udah jadi ya. Ini jadi kita punya VLAN pertama, VLAN ID-nya 50 dan 60. VLAN name-nya itu informatika 1 dan informatika 2 dan statusnya sudah berubah menjadi aktif ya. Berarti udah jadi ya profilnya. Profilnya dulu kita buat. Nah, kita lakukan hal yang sama ke switch 0. Di sini, nah di switch 0 kita masuk ke CLI. Ini kita enter aja dulu, lalu kita enable. Kita masuk ke conf terminal. Nah, ini kita masukkan VLAN 50 itu name informatika 1. Exit. Lalu kita buat lagi VLAN yang kedua. VLAN 60. Name informatika 2. Exit. Exit lagi. Oke, nah di sini kita cek apakah profil VLAN kita udah jadi apa belum, gitu ya. Show VLAN. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat di switch 0 VLAN kita, profil VLAN kita udah jadi ya. Udah jadi 2 nih, VLAN 50 dan VLAN 60. Selanjutnya, setelah profil VLAN kita sudah jadi ya, kita udah pastiin juga di sini pada menu show VLAN bahwa profil VLAN kita itu benar-benar udah jadi. Langkah berikutnya adalah mendaftarkan port yang kita gunakan untuk terkoneksi dengan host ke profil VLAN yang sudah kita buat. Nah, bagaimana cara melakukan hal tersebut? Mari disimak di sini ya. Jadi kita mulai dari switch 0 dulu ya. Ini switch 0. Ya, switch 0 itu ada di sini. Nah, di sini switch 0-nya. Switch 0 ini ya yang terhubung ke VLAN 50 itu menggunakan switch port FA02 dan FA03. Ini kita masuk dulu ke menu. Ini kita enter dulu. Nah, ini kita masuk lagi ke configure terminal. Ya, seperti ini. Kita masuk ke configure terminal. Lalu kita masuk pada interface yang pertama, yaitu FA02. Nah, seperti ini. FA02. Interface FA02 seperti ini. Ya, ini kita sudah masuk ke config IF atau config interface. Nah, langkah selanjutnya kita mengaktifkan port ini ke dalam switch port mode access. Ya, switch port mode access. Kita cukup menghentikan perintah switch port mode access. Mode access seperti ini.
Nah, perintah switch port mode akses ini tugasnya digunakan untuk mengatur mode akses pada port agar dapat dilewati traffic VLAN tertentu. Ya, traffic VLAN tertentu. Nah, selanjutnya kita tetapkan traffic VLAN apa yang bisa mengakses port ini. Nah, ini kita klikkan switch port access. Switch port access VLAN 50. Nah, seperti ini. Ya, jadi nantinya yang bisa traffic yang bisa melewati FA02 itu hanya traffic dari VLAN 50. Kita enter. Oke, sudah berhasil ya. Kita exit. Oke, selanjutnya kita pindah ke port FA03 ya. INT FA03 seperti ini. Lalu kita ketikkan perintah yang sama. Switch port VLAN ini kita ganti ke 60. Ke 50 masih tetap ke 50. Switch port mode access seperti ini. Exit kita aktifkan ya. Nah, ini sudah ya. Port FA02 dan FA03 sudah kita konfigurasi. Lalu selanjutnya kita pindah ke port FA04 dan FA05. FA04, lalu switch port mode access, lalu switch port access VLAN 60 seperti ini. Kita exit, lalu masuk ke port FA05. FA05 seperti ini. Lalu kita aktifkan switch port mode accessnya. Kita tentukan VLAN 60 yang bisa melewati port tersebut. Nah, sudah ya. Lalu kita udah exit. Nah, sekarang secara teknis VLAN kita di switch 0 ini udah jadi ya, udah jadi. Sekarang coba kita exit dulu. Kita cek statusnya seperti apa. Show VLAN. Nah, ini coba lihat di sini VLAN ID 50 ya dengan VLAN name Informatika 1 statusnya diaktif dan dia sudah punya port member. Nah, port membernya itu FA02 dan FA03. Nah, seperti itu. Nah, VLAN 60 sendiri dia udah punya port member FA04 dan FA05. Nah, seperti itu. Nah, port yang lain yang tidak digunakan ini itu berarti dia statusnya non VLAN. Regular port. Nah, jadi hanya port FA02, 03 ini yang benar-benar kita isolir. Jadi tidak semua port dari switch itu kita isolir, kita kelompokkan, kita klasterkan ke dalam VLAN. Jadi selain dari 4 port ini, status port itu sifatnya bebas ya, bebas. Seperti itu. Nah, sekarang mari kita coba. Benar nggak sih VLAN-nya itu udah aktif atau belum gitu ya. Kita coba lakukan ping dulu ya. Ini kita hapus dulu videonya. Kita coba lakukan ping ke sesama VLAN dulu nih. Harusnya kan berhasil ya, harusnya berhasil. Kita catat, oke berhasil ya. Selanjutnya ping ke sesama VLAN membernya berhasil juga. Nah, sekarang kita hapus, sekarang kita ping ke cross member. Nah, dari VLAN 50 ke VLAN 60. Oke, sudah gagal ya. Berarti di sini ini membuktikan bahwa VLAN kita itu sudah terbangun dengan baik ya, sudah jadi. Nah, kalau ini di switch 2 ini belum nih. Ini kita cek dulu, ini masih bisa nih di ping. Nah, itu kan masih sukses. Ya, ini masih bisa nih. Berarti ya karena memang belum kita config ya. Selanjutnya, mari kita config switch 2-nya. Ya, mari kita config switch 2-nya. Ini saya pindahin ke sini. Oh, nggak kelihatan. Nah, ini saya pindahin ke sini aja biar kelihatan ya. Jadi kita mulai Oke. Kita masuk ke configure terminal seperti ini. Lalu kita masuk ke interface-nya. Interface yang pertama ini FA04 dan FA05. Ya, INT FA04. Enter. Nah, kita udah masuk ke konfigurasi interface. Selanjutnya kita aktifkan switch port-nya. Switch port mode access. Seperti ini. Lalu switch port access VLAN 60. Yang di atas ya FA04 ini VLAN 60 ya. FA04 ini VLAN 60.
VLAN 60 seperti ini. Ya, spasi. Udah. Berarti udah. Kita exit. Kita pindah ke port sebelahnya yaitu port FA05 ya. FA05. FA05 di sini. Nah, kita masuk aktifkan switch portnya. Lalu tentukan traffic VLAN-nya. Oke. Kita exit. Lalu kita pindah ke yang bawah nih. Yang bawah ini ada dua port FA02 dan FA03 dengan traffic VLAN 50 ya. Oke. FA02. FA02. Lalu kita tentukan switch port mode aksesnya. VLAN, ini kita ganti 50. Oke, kita exit. Selanjutnya INT FA03. FA03, nah udah masuk, aktifkan switch port mode akses. Switch port akses VLAN 50. Bentar. Lalu kita exit. Kita exit lagi. Nah, kita cek apakah VLAN-nya sudah memiliki member. Show VLAN. Nah, ini kita lihat bahwa VLAN ID 50 dan 60 masing-masing juga sudah memiliki member. VLAN 50 dia FA02. Ini ya, FA02 dan FA03. VLAN 60 dia FA04 dan FA05. FA04 dan FA05. Oke, sekarang mari kita cek apakah VLAN-nya sudah benar-benar aktif. Kita coba ping test ke sesama member dulu. Sesama member oke. Sesama member oke. Nah, sekarang kita coba ke cross member. Oke, udah violet ya. Berarti VLAN kita di sini udah jalan nih, Nah, oke. Jadi secara teknis sampai di sini VLAN kita udah jadi. Cuma di sini yang menjadi masalah cluster VLAN yang ada di switch 0 di sini belum bisa menghubungi cluster VLAN yang ada di switch yang satu, walaupun dia member VLAN-nya sama gitu loh. Jadi cluster VLAN-nya sama gitu. Sekarang kita coba cek ya. Kita coba cek di sini. Kita mau ngirim dari PC 1 ke PC 6. Nah, ini nggak bisa dia. Padahal VLAN-nya sama gitu ya. Padahal VLAN-nya sama. Masalahnya adalah di koneksi antar switch ini. Jadi koneksi antar switch ini dia masih belum kita config supaya bisa melewatkan traffic VLAN. Jadi traffic VLAN-nya itu secara teknis masing-masing masih terisolasi pada switch-nya. Ya, pada switch-nya. Jadi koneksi link antar switch ini belum kita config supaya link tersebut bisa melewatkan traffic VLAN yang sudah kita buat. Nah, jadi harus dikonfigurasi dulu supaya link tersebut nanti bisa melewatkan traffic VLAN yang sudah kita buat. Ya, kalau nggak kita config ya nggak bisa lewat. Ya, soalnya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa VLAN ini ketika misalnya kita sudah mengaktifkan konfigurasi VLAN, maka traffic yang digenerate oleh host member VLAN itu trafficnya itu akan berbeda dibandingkan dengan traffic regular. Ya, jadi dia ini traffic yang dikapsulasi secara khusus lagi, dienkapsulasi secara khusus. Jadi makanya dia nggak sembarangan bisa lewat link yang sudah kita buat pada jaringan LAN kita, seperti itu ya. Jadi makanya kita perlu atur dia bisanya lewatnya di mana gitu ya, seperti itu. Nah, untuk mengkonfigurasi link interkoneksi antar switch ini ya, kita perlu mengaktifkan mode trunking. Kita perlu mengaktifkan mode trunking pada link interkoneksi antar VLAN ini, lalu kita tentukan traffic VLAN mana yang boleh melewati link tersebut.
bisa kita atur semua VLAN, semua traffic VLAN bisa lewat, atau hanya traffic VLAN tertentu yang bisa lewat. Nah, itu bisa kita atur. Nah, oke, jadi kita mulai konfigurasi mode trunking pada link interkoneksi antar switch ya. Seperti ini caranya. Jadi mode trunkingnya tuh harus kita config di kedua port. Nggak bisa cuma di salah satunya saja. Jadi di port yang dari sini, di port yang dari sini juga, di port dari switch 0 dan di port dari switch 1. Nah, pertama kita perlu tahu dulu nih, port yang digunakan untuk link interkoneksi antar switch ini port berapa? Nah, kita arahin aja nih ke sini. Nanti akan muncul portnya. Nah, FA01 dan FA01. Kita kasih label aja biar nggak lupa. FA01 seperti ini. Ini FA01 saya taruh di sini. Oke. Kita mulai dari switch 0 dulu ya. Kita mulai dari switch 0. Ini kita enter aja. Enter. Nah, udah masuk. Kita masuk lagi ke configure terminal. Ya, seperti ini. Nah, lalu kita masuk ke interface FA01 ini. Kita mau aktifkan mode trunkingnya di interface itu. Ya. Interface FA01. Nah, udah masuk ke config interface. Lalu kita ketikkan switch port trunk. Lalu VLAN all. Nah, jadi menu ini alert VLAN all artinya mode trunk dari link interkoneksi tersebut nantinya bisa dilewati semua VLAN. Jadi tidak kita batasi ya. Nanti di sini sebenarnya bisa dibatasi VLAN yang mana aja ya. VLAN yang mana aja yang bisa lewat. Ya, kalau misalnya kita ingin semuanya bisa lewat ya nggak peduli mau VLAN 60, 70 berapapun nantinya kita tambahin VLAN di jaringan kita, pokoknya dia bisa lewat. Nah, itu artinya kita kasih VLAN aja, kita buka gitu ya. Tapi kalau kita batasi juga bisa. Nah, di sini saya mau memilih untuk mengaktifkan semuanya. Jadi kita nggak usah mikir lagi kalau misalnya kita mau nambah VLAN di jaringan kita ya. Jadi kita ketikkan aja VLAN all. Lalu kita aktifkan switch port mode trunk seperti ini. Nah, ini jadi link protocol interface change state sudah di restart ya. Jadi ketika kita aktifkan mode trunknya, portnya itu di restart. Ya, di restart supaya dia aktif mode trunknya. Ini harusnya udah jadi ya di switch 0 udah jadi. Nah, selanjutnya kita pindah ke switch 1. Kita pindah switch 1. Ini kita enter aja. Oke, kita masuk ke configure terminal. Udah masuk ke ini, kita masuk ke interface-nya. Interface FA01. Nah, karena dia sama tadi ya, FA01. Lalu ketikkan switch port trunk load switch trunk load VLAN all. Lalu switch port mode trunk. Seperti ini. Oke, ini kita exit. Ya. Oke, jadi ini sudah kita config ya, dua-duanya udah kita config ke mode trunk. Jadi interface ya link interkoneksi antar switch ini dua-duanya udah kita config ke mode trunk dan sudah kita config juga bahwa link tersebut nantinya bisa melewatkan VLAN manapun, VLAN berapapun. Dia pokoknya bisa lewat di situ. Nggak cuma VLAN 50 atau 60 ya, semuanya bisa lewat di situ. Nah, kita cek apakah sudah bisa terkoneksi atau belum. Ini kita hapus dulu. Ya, ini kita cek dari sini ke PC 4 ke PC 3. Nah, PC 4 ke PC 3 udah berhasil ya, udah sukses. Berarti traffic VLAN dari switch 1 udah bisa nyebrang ke switch 0. Ya, udah bisa nyebrang. Dari sini PC 1 ke PC 6. Oke, sudah oke semua. Kita cek PC 1 ke PC 3. Gagal. Oke, gagal. Udah benar berarti ya. PC 7 ke PC 0. Coba ini dihapus dulu. PC 7 ke PC 0. Oke, udah masuk juga. Kita cek dari PC 5 ke PC 2. Oke, udah masuk. Jadi sampai di sini
konfigurasi VLAN kita udah berhasil. Jadi VLAN kita udah pertama konfigurasi VLAN di switch udah jalan, udah bagus. Terus yang kedua, traffic VLAN kita udah bisa menyeberang melalui link interkoneksi. Ya, interkoneksi dengan mode terang seperti itu ya. Udah bisa. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kalau misalnya kita udah bikin VLAN? Terus bagaimana sih caranya kalau misalnya VLAN ini mau kita hapus gitu ya? Pertama kita masuk ke switch yang VLAN-nya mau kita hapus dulu ya. Nah, sebelumnya ini kita perhatikan dulu nih. Ini VLAN-nya masih ada ya, 5060. Nah, ini adalah konfigurasi VLAN yang tadi sudah kita buat. Selanjutnya kita mau hapus, kita mau balikin settingan port, semua port di switch 1. Ini kita mau balikin ke default settingannya. Jadi nanti sekat-sekat VLAN-nya kita hilangin semua di switch 1 ini. Nah, caranya pertama-tama kita harus menghapus dulu profile VLAN-nya ya, menghapus profile VLAN-nya. Cara untuk menghapus profile VLAN itu gimana? Kita masuk ke configure terminal. Configure terminal, lalu di sini, nah langkah pertama itu menghapus profile VLAN. Kita bisa mengetikkan perintah no VLAN, ID VLAN-nya ya 50. Lalu no VLAN, ID VLAN-nya 60. Nah, setelah kita hapus profile VLAN-nya, maka port VLAN yang tadinya aktif di sini itu akan mati gitu loh. Itu akan mati. Karena apa? Karena yang kita hapus itu hanya profilnya, tapi settingan port tersebut itu belum hilang. Jadi maksudnya dia masih dalam mode akses port. Jadi secara teknis di sini dia traffic default itu nggak akan bisa lewat, akan ketahan gitu loh. Nah, bagaimana caranya supaya settingan port ini juga kembali ke default state-nya? Nah, maka di sini kita perlu masuk ke menu konfigurasi untuk ininya. Kita perlu masuk ke menu konfigurasi untuk portnya. Ya, jadi di sini kita ketikkan config, lalu ini kita ketikkan ini port yang kita gunakan ini port FA04 dan FA05 ya. Jadi ini ketikkan di sini default. Nah, seperti ini, default interface FA04. 04. Ya, ini sebelumnya kita cek dulu ya. Ini kita ping nggak bisa nih. Ya kan? Karena dia emang switch-nya merah nih. Switch-nya merah ini berarti portnya merah. Portnya merah ini berarti di portnya inaktif walaupun dia nyala. Walaupun dia nyala tapi portnya inaktif. Nah, ini nggak ada traffic yang bisa lewat. Karena dia profilnya tuh masih di mode akses semua. Nah, jadi makanya ini kita defaultkan. Default interface ini artinya kita mendefaultkan settingan itu ke settingan defaultnya. Ya. Default, enter. Nah, ini interface set to default config. Nah, ini FA04. Nanti perhatikan ininya. Ini nanti akan berubah nih, merah-merahnya nih. Terus kita lakukan hal yang sama ke port FA05. Enter. Lakukan yang sama ke port FA02. Enter. FA03. Enter. Ya. Nah, seperti ini. Nah, ini port FA04 udah berubah ya. Udah berubah state-nya. Ini yang lain masih menunggu waktu. Nah, ini udah bisa nih. Nah, ini udah berubah ya state portnya. Ini coba kita cek. Ini pelan-pelan nanti berubah semua nih. Nah, ini udah berubah. Nah, yang ini belum. Nah, kita cek. Ini VLAN-nya udah kita hapus. Ini kita cek ping. Nah, udah sukses ya. Udah sukses. Nah, ini juga udah berubah. Kita cek ke sini. Oke. Dari sini ke sini aman. Nah, jadi demikian ya. Jadi itu demikian cara mengkonfigurasi sebuah VLAN di atas jaringan LAN. Dan di akhir tadi kita juga udah belajar bagaimana cara menghapus konfigurasi VLAN kita. Ya, jadi caranya menghapus konfigurasi VLAN kita itu pertama kita hapus dulu profilnya, lalu kita defaultkan settingan portnya. Karena kalau cuma profilnya yang kita hapus, maka settingan portnya itu masih tetap, maka dia nggak akan bisa melewatkan traffic apapun.
Oke, jadi demikian demonstrasi pertama terkait bagaimana mengkonfigurasi VLAN di atas sebuah jaringan LAN. Lalu tadi juga saya sudah mendemonstrasikan bagaimana cara menghapus konfigurasi VLAN yang ada di dalam sebuah switch. Jadi untuk menghapus konfigurasi VLAN ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus menghapus profile VLAN-nya. Yang kedua, kita harus mendefaultkan settingan dari portnya. Ya, kalau misalnya kita cuma menghapus profile VLAN-nya, maka settingan dari portnya itu akan tetap. Jadi efeknya itu traffic dari host itu tidak akan bisa melewati port tersebut, dan port tersebut umumnya akan masuk pada state inactive sampai akhirnya kita config lagi, kita aktifkan lagi profile VLAN-nya. Nah, makanya di sini kita perlu setelah menghapus profile VLAN, kita perlu mendefaultkan atau mengembalikan settingan dari port yang sebelumnya merupakan member dari sebuah VLAN tersebut, ya. Selanjutnya kita masuk pada demonstrasi yang kedua, yaitu terkait bagaimana mengkonfigurasi inter-VLAN. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa inter-VLAN ini berfungsi untuk memungkinkan dua buah VLAN itu bisa saling berkomunikasi satu sama lain, bisa saling bertukar traffic seperti itu. Nah, adapun terkait topologi yang akan kita bangun untuk demonstrasi konfigurasi inter-VLAN ini adalah seperti ini. Nah, ini adalah topologi yang nantinya akan kita bangun sebagai topologi demonstrasi. Ini masih secara umum topologinya ini masih sama dengan demonstrasi yang sebelumnya. Cuman di sini kita menambahkan satu buah router. Ya, seperti itu. Untuk membangun atau mengkonfigurasi sebuah inter-VLAN, kita membutuhkan sebuah device yang namanya router atau layer 3 switch, ya, seperti itu. Soalnya kita membutuhkan fungsionalitas layer 3 untuk membangun interkoneksi antara dua buah VLAN yang berbeda, seperti itu. Nah, di sini topologi switch-nya mirip ya. Jadi di sini saya membutuhkan sebuah router. Routernya ini saya koneksikan ke switch 1 ya. Routernya saya koneksikan ke switch 1 seperti ini. Lalu yang berbeda juga dari demonstrasi sebelumnya itu adalah penataan IP. Soalnya kalau misalnya kita mau menggunakan sebuah router supaya router tersebut bisa menghubungkan interkoneksi dua buah VLAN ini, di sini kita perlu menata ulang IP yang digunakan pada masing-masing VLAN ya. Jadi di sini seperti yang bisa dilihat bahwa VLAN 1, VLAN 50 di sini menggunakan IP kelas A dengan network address 1000, sementara untuk VLAN 60 di sini sama juga menggunakan IP kelas A tapi network address-nya itu 2000 seperti itu. Jadi IP dari masing-masing member VLAN itu menyesuaikan dengan network address-nya. Ya, di sini network address-nya 21, 22, 23, 24, sementara kalau untuk VLAN 50 11, 12, 13, 14 seperti itu. Nah, yang kedua yang perlu kita ketahui di sini bahwa karena di sini kita membutuhkan router tapi tidak untuk fungsi routing atau untuk fungsi untuk paket forwarding. Jadi di sini tuh kita menggunakan router itu cuma sebatas sebagai tempat pertukaran traffic ya, tempat pertukaran traffic. Nah, jadi di sini tuh kita tidak terlalu memusingkan masalah physical port. Nah, di sini kita menggunakan physical port yang kita pakai sini gigabit Ethernet ya, 00 yang terkoneksi di router ini gigabit Ethernet tapi tanpa IP. Ya, tanpa IP karena kita tidak membutuhkan kita tidak sedang kita tidak sedang menggunakan router ini untuk forwarding data ke jaringan yang berbeda seperti itu ya. Kita cuma ingin gunakan router ini sebagai tempat atau media untuk pertukaran traffic VLAN seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita tidak akan menggunakan physical portnya. Jadi sini physical portnya saya gunakan sebatas untuk nyolokin kabelnya aja. Tapi di sini IP-nya saya nggak kasih ya, nggak ada IP untuk physical port tersebut. Nah, tapi dari physical port ini saya buatkan sebuah virtual port. Ya, virtual port ini nantinya untuk menerima koneksi VLAN. Ya, jadi setiap satu VLAN itu sebaiknya dibuatkan satu virtual port. Ya, satu virtual port. Jadi kalau misalnya di sini pada contoh ini kita menggunakan kita memiliki dua buah VLAN pada jaringan LAN kita, maka di sini kita menggunakan dua buah virtual port.
Nah, kalau misalnya seandainya pada jaringan kita memiliki 3 buah VLAN, berarti kita harus menciptakan 3 buah virtual port. Nah, setiap virtual port layaknya physical port itu, setiap virtual port itu juga membutuhkan yang namanya IP. Ya, jadi kita harus kasih IP juga virtual portnya, seperti itu ya. Nah, bagaimana cara aturan pembuatan virtual port? Nah, aturan pembuatan virtual port biasanya mengikuti line koneksi physical port. Jadi di sini physical portnya itu saya menggunakan port gigabit Ethernet pada sisi router, ya, gigabit Ethernet 000, ya, itu yang saya gunakan untuk interkoneksi ke switch. Jadi virtual portnya itu saya turunkan dari physical port ini. Jadi virtual portnya itu gigabit Ethernet 000.50. Ya, kalau misalnya yang digunakan di situ itu portnya itu gigabit Ethernet 001, berarti virtual portnya itu 001.50. Nah, 50 ini apa? 60 ini apa? 50 ini semacam ID, ya, ID. Jadi saya sesuaikan virtual portnya ini dengan ID VLAN-nya, ya, dengan ID VLAN-nya supaya apa? Supaya mudah mengidentifikasi bahwa oh, virtual port ini nanti yang akan dilalui traffic VLAN yang ini. Seperti itu ya. Jadi untuk memudahkan identifikasi saja. Mau virtual port, mau tulisannya sini gigabit Ethernet 0.1.2 terserah ya, bisa mana aja gitu ya. Jadi untuk virtual port yang dilalui VLAN 60 nantinya itu akan menggunakan virtual port GE 000.60 ya, GE 0.60 seperti itu. Nah, untuk IP-nya sendiri di sini virtual port GE 0050 itu nanti akan saya config IP-nya itu 1005. Sementara virtual port untuk traffic VLAN 60 itu IP-nya 2005. Nah, alamat IP PC ini perlu kita update, perlu kita tambahkan gateway, ya. Gateway-nya itu di mana masing-masing virtual port ini, ya. Jadi kita config nanti gateway di PC 1 karena dia merupakan member dari 50, berarti alamat IP-nya 1001, alamat gateway-nya itu adalah 1005 seperti ini. Ya, kita kasih gateway soalnya biar dia tahu kalau misalnya saya mau ngomong, saya mau seandainya saya hanya perlu berbicara dengan member sesama VLAN saya, maka trafficnya itu akan dikirim ke sini, ke switch lalu ke sini. Ya, seperti itu. Dia hanya melalui switch. Dia hanya traffic VLAN hanya akan melewati router ketika nanti destination address-nya itu ternyata adalah VLAN, ya, komputer yang berada di VLAN yang lain. Nah, ketika misalnya trafficnya itu misalnya saya mengirim dari PC 0 ke PC 4 gitu ya, maka jalurnya itu nanti PC 0 ini akan mengirimkan data ke switch 1 ke router, di router sini nanti ditukar dari port GA50 dikirim ke virtual port GA60, baru selanjutnya lalu dikirimkan lagi ke sini, lalu ke sini. Jadi alurnya itu seperti itu. Jadi logika distribusi pengiriman paketnya itu nantinya akan seperti itu. Jadi makanya di sini perlu kita config gateway. Jadi gateway-nya itu nanti kalau seandainya alamatnya itu ternyata bukan di VLAN yang sama dengan dia, kan logikanya itu berarti bukan di VLAN yang sama, bukan di jaringan yang sama. Hostnya itu nanti akan mikir, oh, ini alamat penerima saya bukan di jaringan yang sama dengan saya. Ya udah, kalau misalnya gitu saya harus mengirimkan data ini ke gateway. Nah, ke gateway itu, gateway-nya mana? Gateway-nya itu bukan alamat port dari router, tapi alamat virtual port untuk VLAN-nya. Ya, jadi kalau misalnya di sini dia akan mengirimkan ke alamat gateway 1005, kalau untuk VLAN 60 ke 2005. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti aturannya seperti itu. Saya sudah membuatkan topologi jaringan kita di software packet tracer seperti ini ya. Sudah saya buatkan seperti ini, dan ini juga sudah saya buatkan label yang nantinya akan kita config. Dan selanjutnya yang paling penting adalah label untuk setiap port yang masuk ke switch ya, yang setiap port yang masuk ke switch seperti ini ya, supaya kita tahu nanti, oh, kalau misalnya saya mau nge-config port ini itu nanti anggota untuk VLAN mana, kayak gitu ya, lebih mudah. Nah, ini port ini untuk trunking, port ini nanti untuk ke router. Nah, seperti itu ya.
Oke, jadi kita mulai dulu langkah pertama. Yang pertama tentu saja yang harus kita lakukan adalah membuat profile VLAN di masing-masing switch. Oke, jadi mari kita buat dulu profile VLAN-nya di masing-masing switch. Kita mulai dari switch 1 seperti ini. Nah, di sini kita cek bahwa profile VLAN-nya masih belum ada ya, masih kosong semua ini, belum ada profile VLAN apapun yang dicek. Semuanya, semua port yang ada di switch ini masih termasuk kategori default ya, default, belum ada profile VLAN apapun. Jadi kita mulai setup profile VLAN-nya dulu. Kita masuk ke configure terminal seperti ini. Lalu kita buat profile VLAN 50. Sudah masuk ke config VLAN seperti ini. Selanjutnya kita kasih nama name informatika 1. Informatika 1. Seperti ini. Ini namanya bisa bebas ya, disesuaikan aja gitu. Ini kita exit. Terus VLAN, kita buat profile VLAN yang kedua, VLAN 60. Kita kasih nama name informatika 2 seperti ini. Kita exit. Nah, seperti ini sudah jadi ya. Ini sudah jadi profile VLAN di switch 1. Selanjutnya kita bikin profile VLAN di switch 2. Di switch yang sebelah sini. Ini switch 1, ini switch 0 ya maksudnya tadi ya. Ini switch 1. Kita enable. Ini kita show VLAN dulu. Show VLAN. Ya, ini juga masih kosong, belum ada ininya. Semua portnya masih dalam state default. Ini kita masuk ke configure terminal. Nah, VLAN 50. Nah, jadi yang 50 ini ID ya, ID VLAN-nya. Name informatika 1. VLAN 50 itu informatika 1. Lalu kita exit. Lalu masuk buat VLAN yang kedua, VLAN 60. Kita kasih name informatika 2, exit. Oke. Nah, kita sudah buatin profilnya. Selanjutnya kita asin port mana yang masuk ke profile tersebut, yang menggunakan profile VLAN tersebut. Jadi kita mulai dulu dari switch yang ini aja ya, yang ini. Jadi yang nantinya kita masukin ke menggunakan profile VLAN 50 itu adalah port FA01 dan port FA02, port switchnya ya. Nah, jadi caranya itu kita sekarang udah ada di config terminal. Seperti ini, kita langsung aja masuk ke interface-nya. Interface FA01 dulu. INT, bisa tulis interface gitu ya. INT FA01. Seperti ini. Nah, sekarang kita udah masuk ke config interface-nya. Lalu selanjutnya kita aktifkan switch port mode access. Nah, seperti ini. Switch port mode access-nya sudah masuk. Lalu kita setting supaya switch mode aksesnya bisa diakses oleh VLAN 50. Switch port access VLAN 50. Switch port access VLAN 50. Enter seperti ini. Exit. Ya, exit. Lalu port FA01 itu sudah kita perbaiki, sudah kita setup. Lalu yang perlu kita setup FA02. FA02 ini kita masuk ke interface FA02-nya. Ya. Bisa diketikkan, bisa klik arrow atas gitu. Nah, seperti ini kita masuk FA02. Kita kasih switch port mode access VLAN 50. Mode access dulu, terus VLAN 50. Oke, exit. Selanjutnya kita pindah ke yang bawah nih, VLAN 60. VLAN 60 itu membernya itu yang
masuk jadi member itu terkoneksi di port FA03 dan FA04 ya. Jadi kita masuk ke interface FA03 dulu. FA03 seperti ini, lalu mode akses VLAN 60 seperti ini. Oke, exit. Nah, kita masuk selanjutnya yang terakhir FA04. FA04 mode akses VLAN 60 exit. Oke. Nah, nanti yang FA06 dan FA05 ini kita aktifkan ke mode trunking ya, karena mode trunking. Jadi soalnya nanti dua link ini nanti keduanya itu nanti harus bisa dilewati oleh dua traffic VLAN yang berbeda. Jadi nanti kita config ke mode trunking. Sebentar kita config ke mode trunking. Ini sudah selesai. Ini kita exit dulu, kita cek apakah konfigurasi kita sudah valid. Kita exit. SH VLAN seperti ini. Nah, udah ya, 50 profilnya sudah ada, sudah aktif. Lalu membernya juga sudah ada, 1, 2, 3, 4 ya, 1, 2, 3, 4. Oke, selanjutnya kita pindah ke switch seberang, ya ini switch 1. Untuk mengaktifkan profil, untuk menambahkan member VLAN pada profil VLAN yang sudah kita buat tadi. Sini aja. Nah, ini kita udah FA01 dia masuk ke VLAN 60. Ya, 60 50. Berarti ini kita masukkan int FA01. FA01 switch port mode akses seperti ini. Terus switch port akses VLAN yang di atas itu 60. Ya, yang di atas 60. Akses VLAN 60 FA01. Oke, exit. Terus kita pindah ke port FA02. Switch port mode akses VLAN 60. Oke, exit. Nah, selanjutnya kita pindah ke port yang di bawah, FA03 dan FA04 itu masuk ke VLAN 50. FA03 50. Exit. Terus FA04. Selanjutnya di FA04 VLAN switch port mode akses dulu, terus VLAN 50. Exit. Exit lagi. Selanjutnya kita cek apakah VLAN kita sudah terkonfigurasi dengan benar. SH VLAN. Oke, jadi di sini ada dua. Ini sudah punya member FA03 untuk 50 di bawah, FA04 untuk FA01, 02 untuk 60 di atas ya. Oke, jadi udah jalan ya harusnya. Nah, sampai di tahap ini berarti kita punya jaringan di setiap switch itu sudah terpartisi. Cuman di sini nih jaringannya ini belum bisa nyebrang, ya trafficnya belum bisa nyebrang. Coba kita cek dulu di sini, dari sini ke sini itu belum bisa nyebrang nih. Nah, belum bisa nyebrang. Ini juga dari sini karena trunking portnya, trunking linknya belum kita aktifkan di sini. Selanjutnya supaya trafficnya itu bisa nyebrang, tapi ini kalau lokal dia udah bisa. Lokal udah bisa, ini juga lokal udah bisa. Delete, terus dari sini ke sini juga udah nggak bisa. Ya, ini ke sini juga nggak bisa. Oke, udah nggak bisa ya. Jadi udah terpartisi. Nah, sekarang bagaimana caranya traffic ini supaya bisa nyebrang? Nah, kita set up trunking port di sini, ya di sini dan di sini. Jadi di dua sisi kita set up trunking portnya. Kita mulai dari switch 0 dulu ya. Kita set up trunking portnya di sini. Kita masuk ke interface-nya ya. Configure terminal. Ya, interface. Maka itu di sini pentingnya kita menuliskan label pada interface-nya. Jadi di sini tuh FA06 biar nggak susah-susah lagi, repot nyari-nyari gitu ya. FA06
FA06. Nah, FA06 switch port trunk. Ya, ini mengaktifkan trunking mode-nya. Lalu alert VLAN all. Ya, kalau misalnya mau kalian tentukan VLAN tertentu saja yang bisa melewati trunking link ini, berarti kalian tinggal pilih aja VLAN berapa gitu. Pilih ID-nya ya. Pilih ID-nya, alert VLAN all. Enter. Kalau udah, kita masukkan, aktifkan mode terangnya. Switch port mode terang seperti ini. Oke, sudah nyala ya, sudah di restart portnya. Nah, harusnya ini udah aktif ya, udah aktif harusnya nih. Kita exit dulu. Kita exit. Oke, ini kalau udah aktif, selanjutnya kita pindah ke switch yang ini, switch 1 ya. Switch 1. Ini kita enter dulu. Ini kita masuk confirm. Interface INT. Nah, itu yang digunakan untuk mode terang itu FA05 ya, FA05 ini. Berarti INT FA05 seperti ini. Lalu ketikkan switch port terang alert VLAN all. Switch port mode terang. Mode terang seperti ini. Oke. Ini kita exit. Kita exit lagi. Nah, jadi sampai di sini mode terang ini sudah aktif ya. Coba kita cek dulu, sudah beneran aktif atau belum. Ini mungkin butuh proses ya, butuh proses. Nah, ini sudah jalan nih. Udah bisa nyebrang trafficnya. Udah bisa nyebrang ya, udah bisa nyebrang. Tapi, sampai tahap ini kita baru mengkonfigurasi VLAN-nya. Kita belum mengkonfigurasi inter VLAN-nya. Ya, jadi ini kalau kita cek di sini, ini antar VLAN itu masih belum bisa ngomong. Ya kan? Nah, ini antar VLAN-nya masih belum bisa ngomong nih. Masih belum bisa berkomunikasi. Nah, seperti ini dia masih belum bisa. Seperti ini juga masih belum bisa. Nah, jadi kita akan fungsikan satu buah router ini yang berfungsi sebagai interVLAN device. Jadi, seandainya ketika PC 4 ingin berkomunikasi dengan PC 6, trafficnya itu akan dikirimkan dulu ke router, lalu routernya itu dia nyebrang dari virtual port 50 ini ke virtual port 60, baru dia balik lagi ke sini lalu dikirim ke sini. Jadi cara kerjanya seperti itu. Jadi pertukaran datanya itu, pertukaran traffic terjadinya itu di sini. Terjadinya tuh di virtual port ini. Ya, terjadi di virtual port. Nah, jadi bagaimana caranya mengkonfigurasi ininya? Pertama-tama kita harus aktifkan dulu mode terang dari sini ke sini. Supaya link dari switch ke router ini bisa dilewati oleh kedua VLAN, ya. Kedua VLAN. Jadi kita buat agar link dari switch ini ke sini bisa dilewati dulu ya. Kalau nggak gitu dia gimana caranya trafficnya bisa nyampe ke router gitu. Kalau nggak kita atur dulu gitu ya. Ini kita delete. Nah, lalu kita aktifkan di sini confirm. Masuk lagi ke configure terminal, interface. Interface-nya berapa tadi tuh? Interface FA05 ya. Interface FA05. Ini lalu switch port terang, switch port terang alert VLAN all, switch port mode terang seperti ini. Oke, sudah di restart. Nah, kita exit. Nah, jadi link dari sini ke sini dan dari sini ke sini sudah aktif mode terangnya. Nah, sekarang mari kita config bagaimana caranya supaya si router ini bisa mempertukarkan traffic dua VLAN yang berbeda tersebut. Jadi kita konfigurasi inter VLAN-nya di router ya.
Nah, langkah-langkahnya ini pertama, langkah-langkah untuk config routernya ini kita harus membuat dulu virtual LAN-nya ya. Kita harus membuat dulu virtual port, sorry. Kita harus membuat dulu sub interface ya atau virtual interface-nya. Lalu kita aktifkan enkapsulasi ya. Enkapsulasi di sini yang digunakan itu enkapsulasi ESL .1 key. Ya, enkapsulasi ESL ini adalah enkapsulasi yang mewakili masing-masing VLAN ya. Jadi dienkapsulasi dulu di router baru dipertukarkan seperti gitu. Soalnya kalau nggak dienkapsulasi nanti masih berbasis enkapsulasi masing-masing VLAN, wah nggak bisa dikenali nanti, nggak bisa dikenali. Nah, jadi kuncinya itu ada di enkapsulasi ESL-nya. Enkapsulasi ESL ini nanti traffic yang datang itu nanti akan langsung dienkapsulasi oleh router lalu dipertukarkan ke port virtual port sebelahnya. Ya, nanti di virtual port sebelahnya itu baru dibuka enkapsulasinya. Jadi enkapsulasi ini yang memungkinkan dua traffic yang berbeda enkapsulasi ini bisa saling dipertukarkan trafficnya. Ya, jadi seperti itu. Lalu kita buat aktifkan enkapsulasi ESL-nya di masing-masing virtual interface atau virtual port. Lalu kita tambahkan IP ke setiap port. IP yang merupakan gateway dari masing-masing VLAN. Ya, di sini sudah saya tuliskan. Ini nama virtual portnya atau virtual interface-nya. Dan ini adalah IP dari virtual interface-nya. Nah, IP ini dijadikan gateway di masing-masing VLAN. Ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oke, jadi kita langsung ke config aja ininya. Routernya. Ini kita buka CLI. Kita masuk ke CLI. Kita enter. Enable. Terus kita masuk confirm. Seperti ini. Setelah masuk ke confirm, kita masuk ke interface ya, interface. Ini karena saya routernya itu saya menggunakan tipe ISR, portnya itu semuanya gigabit Ethernet. Jadi maka pastikan port yang digunakan itu port apa? Gigabit Ethernet atau Fast Ethernet? Gigabit Ethernet ya, gigabit Ethernet 000. Nah, kan saya menggunakan port 000 di sini. Ini port 000 ya sini. Port 00 karena saya ingin membuat sub interface ya, sub interface yang virtual dari port 00 ini, maka saya ketikkan 000 titik. Nah, ini ID interface portnya, virtual interface portnya. Jadi di sini saya mau ngasih supaya jelas gitu ya, saya kasih namanya itu ID-nya itu 50, titik 50. Ya, titik 50 itu bisa bebas kalian tentukan. Titik 50 ini nanti akan otomatis dibuat. Nah, config sub IF. Berarti kita sudah masuk ke konfigurasi sub interface ya, sub interface. Nah, pertama kita aktifkan dulu enkapsulasinya. Ya, encapsulation. Ya, seperti ini encapsulation .1 key, .1 key ya. .1 key 50 ya, .1 key 50. Jadi 50 nanti kita enkapsulasi ke semua traffic 50 itu kita enkapsulasi menggunakan enkapsulasi .1 key. Ini sesuaikan dengan ID traffic VLAN yang mau kita gunakan, yang mau lewat di virtual interface tersebut. Enter. Lalu setelah sudah kita tambahkan IP address ya, 1 virtual port 50 itu 1.0.0.5 ya, 1.0.5. netmasknya itu 255.0.0.0. Seperti ini. Kita enter, exit, sudah masuk tanpa ada masalah, exit. Kita lakukan hal yang sama, kita buat virtual interface yang kedua yaitu titik 60 ya. Jadi sini kita ini kita ganti aja titik 60 seperti ini. Nah, udah, lalu kita aktifkan enkapsulasinya. Ini kita ganti ke 60. Enter. Lalu kita kasih IP. IP-nya itu 2005 ya, 2005. 2005.255.255.250. Enter. Exit. Oke, jadi pastikan di sini alamat IP virtual interface itu kita jadikan sebagai alamat gateway dari masing-masing VLAN. Contoh misalnya ini VLAN 50 ya, virtual interface 50. Ini alamat gateway-nya harus 1005. Nah, ini semua sama. Ya, ini semua sama. Desktop 1005. Untuk yang VLAN 60
dia 2005 ya, seperti itu. Dia menyesuaikan alamat gateway-nya dengan ini. Nah, kita udah config ya, kita udah atur routernya itu, routernya itu supaya punya virtual interface, lalu kita udah atur juga bagaimana routernya itu supaya mengaktifkan sebuah enkapsulasi iKey, OneKey, ESL ya, terus sudah kita setup juga IP, enkripsi, dan virtual port. Sudah selesai, berarti ya. Sekarang mari kita coba nih, udah bisa apa belum gitu. Udah bisa belum? Kita coba dengan simple PDU aja, dari sini ke sini. Oke, ini masih gagal pertama ini. Itu kita coba lagi. Biasanya proses awal itu biasanya selalu gagal. Kita coba lagi. Nah, udah sukses. Kita coba lagi. Dari sini ke sini. Nah, ini juga masih gagal awal-awal. Lagi, coba sekali lagi. Nah, sukses. Ini memang butuh waktu ya. Jadi setelah kita config dia nggak akan instan langsung terkonfig gitu ya. Dia butuh menyebarkan paket dulu, melakukan setup yang lain. Jadi kita butuh waktu, kita harus nunggu sebentar. Jadi dari sini ke sini nyebrang. Ini masih gagal juga. Kita cek sekali lagi. Nah, ini udah bisa ya, PC 4, PC 0. Ini kita delete lagi. Dari sini ke sini. Nah, ini gagal dulu di awal. Nah, ini udah berhasil. Kita coba sekali lagi. Nah, udah berhasil. Jadi memang di awal-awal itu selalu memang gagal. Kita tunggu dulu gitu. Kita tunggu dulu beberapa saat supaya konfigurasinya itu benar-benar udah nyebar gitu, udah terkonfig dengan baik ke semua titik. Coba dari sini ke sini. Nah, ini udah langsung. Jadi dia udah config-nya itu udah benar-benar udah tersetup ke semua node. Seperti ini, lalu ke sini. Oke. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu kurang lebih cara demonstrasi cara bagaimana kita mengkonfigurasi inter-VLAN agar dua buah VLAN pada jaringan LAN kita itu bisa saling berkomunikasi dengan menggunakan sebuah router. Jadi ingat, router di sini itu bukan kita fungsikan untuk routing, tapi kita fungsikan untuk interkoneksi paket. Ya, interkoneksi pertukaran. Jadi pertukaran paket antar jaringan VLAN itu terjadi di sini. Sekalipun kita mengirim data dari sini ke sini, datanya itu akan dikirim dulu ke sini. Trafficnya itu bukan ke sini dulu, ditukar dari sini ke sini, baru dikirim lagi ke sini. Jadi virtual port ini disinilah pertukaran traffic itu terjadi. Ya, di situ juga ada kita fungsikan enkapsulasi baru ESL. Nah, enkapsulasi ini mengenkapsulasi VLAN, ya, traffic VLAN supaya bisa dikenali di port virtual port 1 dan di virtual port 2. Jadi enkapsulasinya pun harus sama. Nggak bisa enkapsulasi A digunakan virtual port A, enkapsulasi B digunakan di virtual port B. Nggak bisa seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Baik, demikian pembahasan kita pada video kita kali ini terkait demonstrasi bagaimana membuat VLAN, lalu bagaimana mengkonfigurasi inter-VLAN pada jaringan VLAN yang sudah kita buat. Semoga apa yang disampaikan pada video kali ini bisa menambah wawasan baru, bisa menambah keterampilan baru bagi kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.